Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Ika Sukmawati pada mata kuliah Biologi Sel. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang ribosom dan retikulum endoplasma. Nah, ribosom merupakan kompleks yang berbentuk dari RNA dan juga protein. Ribosom merupakan komponen seluler yang menjalankan sintesis protein. Ribosom bukan termasuk organel karena tidak terbungkus oleh suatu membran. Jumlah ribosom di dalam sel bervariasi. Sel yang aktif melakukan sintesis protein memiliki jumlah ribosom yang lebih banyak. Sebagai contoh, pada sel pankreas yang memproduksi berbagai enzim pencernaan. Nah, kalian ingin tahu bagaimana struktur dari ribosom? Nah, struktur dari ribosom dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut, kalian dapat melihat struktur dari retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom, dan ribosom itu tersusun atas dua bagian, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Berdasarkan lokasinya, ribosom dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ribosom yang bebas dan ribosom yang terikat. Ribosom yang bebas tersuspensi pada sitosol, sedangkan ribosom yang terikat menempel pada permukaan retikulum endoplasma atau selubung inti. Secara struktural, ribosom bebas maupun ribosom terikat bersifat identik atau tidak berbeda satu sama lain. Namun, secara fungsional mereka memiliki perbedaan fungsi. Ribosom yang bebas mensintesis protein yang digunakan dalam proses metabolisme sel di dalam sitoplasma. Sedangkan ribosom terikat mensintesis protein yang nantinya akan diinsersikan ke dalam membran dan dikemas ke organel tertentu, misalnya lisosom, atau menghasilkan protein yang akan dikirim keluar sel. Sel yang berperan sebagai sekresi seringkali memiliki proporsi ribosom yang terikat lebih banyak. Nah, sekarang bagaimana struktur dari subunit dari ribosom? Subunit dari ribosom berbeda ukuran antara ribosom yang dimiliki oleh sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada ribosom prokariotik berukuran 70S atau 70 Svedberg, yang terdiri dari subunit 50S dan subunit 30S. Sedangkan pada subunit ribosom eukariotik berukuran 80S yang terdiri dari subunit besar 60S dan subunit kecil 40S. Perbandingan struktur dari subunit-subunit ribosom prokariotik dan eukariotik dapat kalian lihat pada gambar berikut. Sekarang, bagaimana struktur dari retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma merupakan jaringan membran ekstensif di dalam sel dan merupakan bagian dari sistem endomembran. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubulus dan kantung membran yang disebut dengan sisterna. Membran dari retikulum endoplasma memisahkan bagian internal retikulum endoplasma yang disebut dengan lumen atau ruang sisternal dari lingkungan sitosol. Sedangkan membran retikulum endoplasma itu bersifat kontinu dengan selubung inti, sehingga ruang antar membran dari selubung inti juga berkesinambungan dengan lumen dari retikulum endoplasma. Struktur dari retikulum endoplasma dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, dari gambar itu dapat kalian lihat bahwa ada dua bagian dari retikulum endoplasma yang saling terhubung. Yang pertama adalah retikulum endoplasma halus, yang permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar, yang permukaannya ditempeli oleh ribosom. Nah, berikut adalah gambar dari retikulum endoplasma yang dilihat dari mikroskop elektron transmisi. Dapat kalian lihat bahwa ada perbedaan struktur antara retikulum endoplasma yang halus dan retikulum endoplasma kasar. Sekarang kita memasuki fungsi dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar memiliki perbedaan fungsi. Yang pertama adalah fungsi dari RE atau retikulum endoplasma halus. RE halus berfungsi dalam berbagai proses metabolisme yang sangat bervariasi pada berbagai tipe sel. Proses metabolisme tersebut mencakup sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat, dan juga racun, serta penyimpanan ion kalsium. Enzim dalam retikulum endoplasma halus berperan penting dalam sintesis lipid yang mencakup minyak, steroid, fosfolipid, dan juga membran. Enzim lain membantu mendetoksifikasi racun. Kemudian terutama di dalam sel-sel hati, detoksifikasi racun mencakup penambahan gugus hidroksil pada molekul obat sehingga lebih mudah larut di dalam air dan dibuang dari dalam tubuh.
RE halus juga bersifat atau berfungsi dalam penyimpanan ion kalsium. Sebagai contoh, membran RE halus pada sel-sel otot yang memompa ion kalsium dari sitosol ke lumen retikulum endoplasma. Yang kedua adalah fungsi dari RE kasar. RE kasar berfungsi dalam pembentukan protein yang disekresikan oleh sel. Sebagian besar protein yang disekresikan berupa glikoprotein atau protein dan karbohidrat yang terhubung melalui ikatan kovalen. Penambahan karbohidrat pada protein terjadi dengan bantuan enzim yang ada pada membran RE kasar. Protein sekretori yang telah dibentuk dari RE kasar akan meninggalkan RE dalam kondisi terbungkus membran yang disebut dengan transport vesicle pada daerah khusus yang disebut RE transisional. Selain itu, RE kasar juga berperan dalam pembentukan komponen utama membran sel termasuk fosfolipid. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur dan juga fungsi dari ribosom dan retikulum endoplasma. Semoga dari penjelasan tersebut kalian dapat memahami lebih lanjut tentang RE dan juga ribosom. Terima kasih, kita berjumpa kembali pada video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.